Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Baik semua? Atau ada yang lagi ngambek nggak hari ini? Nggak ada ya? Oke, eh, hari ini hari apa ya? Hari Rabu ya. Nah, seperti biasanya kita belajar tematik ya. Kemarin kan Miss nggak kasih video ya, kita hanya latihan dan catatan. Nah, sebelum Miss mulai belajar menjelaskan pelajaran hari ini, pelajaran waktu hari Senin, siapa masih ingat? Sudah lupa? Lupa. Kalau enggak, kita nyanyi dulu lah biar semangat ya. Nah, anak-anak mau nyanyi enggak? Mau ya nyanyi sama Miss Linca ya? Oke. Masih ingat tidak lagu tangan kanan tangan kiri? Masih ya? Oke, kita nyanyi. 1, 2, 3. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, ditekukan, putar ke belakang. Acung ke depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Nah, ya enak lagunya ya. Iya. Kalian juga harus semangat belajarnya, jangan malas-malas, jangan karena belajar dari rumah sambil tiduran. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, oke anak-anak, kita akan mulai belajar ya. Tadi kan Miss tanya, siapa yang masih ingat pelajaran waktu hari Senin? Ayo kita belajar tentang apa ya? Si Ino pergi kemana ya? Nah, ayo siapa bisa jawab? Ada yang jawab. Ino pergi ke perkebunan teh. Iya, pinter ya. Mereka mau metik apa? Metik stroberi, ya kan? Terus metik teh. Nah, senang ya. Tapi pada waktu mereka pergi ke puncak, mereka nyanyi apa sih? Oh ya, anak-anak, Ino ya beserta dengan ayahnya bernyanyi naik-naik ke puncak gunung ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2 ya. Waktu hari Senin kan pembelajaran 1. Sekarang pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 ini kita kembali lagi tentang Pancasila. Nah, ya, ada berapa Pancasila? Ada 5. Tetapi yang akan kita bahas ini adalah Pancasila yang keempat. Apa bunyinya? Ayo, ini paling panjang nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Di semester 1 kita sudah pernah belajar. Nah, lalu sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng ya. Kemudian contoh-contohnya seperti apa? Nah, di sini ada gambar ya. Perhatikan di sini. Perhatikan ya, anak-anak ya. Contoh pengamalan sila keempat. Nah, ini gambar ya, atau contoh-contoh yang sedang bermusyawarah ya. Bermusyawarah, mereka sedang membicarakan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila keempat. Paham? Oke ya. Contohnya nih, dalam keluarga mau jalan-jalan ya. Nih Miss kasih contoh nih, mau ngambil keputusan. Adik minta ke Ancol. Nah, perhatikan nih ya. Kemudian kakak maunya ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kan nggak bisa nih langsung diputuskan. Udah, karena aku paling kecil, kita harus ke Ancol. Itu tidak baik ya. Itu tidak menerapkan sila keempat ya. Jadi harus dibicarakan, harus dimusyawarahkan ya. Setelah dimusyawarakan bersama ayah dan ibu ya, akhirnya mereka jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, anak-anak pernah ke Taman Mini? Pernah ya, pasti ya. Taman Mini itu sangat indah ya.
bermacam-macam. Di situ bisa kita temui. Ada namanya rumah adat ya, ada yang disebut alat senjata tradisional. Nah ya anak-anak, jadi taman mini itu nih, Miss Injo punya gambar taman mini nih, kalian tahu. Nah nih taman mini Indonesia Indah, dia berada di Jakarta ya. Jadi TMII ini kepanjangan dari Taman Mini Indonesia Indah. Diingat ya, Taman Mini Indonesia Indah. Nah seperti ini nih dia nih taman ini ya. Di taman mini itu berbagai macam, banyak yang bisa kita pelajari ya anak ya. Ada rumah adat, ada jenis tarian dari setiap provinsi. Ada berapa sih provinsi di Indonesia? Anak-anak tahu nggak? Siapa pernah dengar berita? Ada berapa provinsi di negara kita? Ada 34 provinsi. Nah, 34 provinsi ini ada semua. Rumah adatnya ada, ya. Rumah adatnya ada, pakaian adatnya juga ada, tariannya juga ada, ya. Nah, jadi kita bisa belajar banyak dari Taman Mini Indonesia Indah, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh beraneka ragam yang budaya di Indonesia ya. Bermacam-macam nih budayanya. Ada yang dari Dayak, ada yang dari Bali, ada yang dari Flores, ada yang dari Sumatera, Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Ada semua di sana ya, dan bisa kita pelajari. Nanti kalau corona sudah berlalu, sudah pergi jauh-jauh, nah nanti anak-anak bersama orang tua ke taman mini melihat keindahan. Oke ya? Oke, nah anak-anak setelah kita belajar tentang bagaimana keindahan Taman Mini Indonesia Indah itu, ya, sekarang kita masih mau belajar lagi nih, ya. Kemarin kan Miss kasih tugas nih sama anak-anak kelas 2. Bagaimana sih Miss cara mengukur panjang benda? Ada 2 nih Miss panjang bendanya. Bagaimana cara mengukurnya? Oke, nih ya. Miss siap menjelaskan untuk anak-anak. Dengarkan baik-baik ya. Nah, sekarang coba buka buku anak-anak ya, sama-sama kita membahas biar kita tahu ya, biar anak-anak lebih paham lagi. Oke? Oke ya. Yang halaman 71 ya, perhatikan halaman 71 yang nomor 1 ya. Karena di situ semua Miss lihat sama satuannya, jadi tidak sulit untuk kita menjumlahkan. Botol A 15 cm ya. Botol A, yang A ini 15 cm. Yang botol B adalah 25 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi kedua botol itu? Nah, berapa tinggi? Berarti ini tidak sulit anak-anak. Kenapa? Karena sama satuannya. Tinggal kita jumlahkan. 15 ditambah 25 itu berapa? 5 tambah 5, 10. 10. Kita tulis 0, kemudian 1 kita simpan sini. Ya. Setelah kita letakkan di atas, jangan lupa kita jumlahkan angka yang sudah kita simpan. Oke? 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. Berarti tinggi kedua botol itu adalah 40 cm. Mudah ya? Oke ya. Nah, anak-anak kemarin ulangan waktu PH, ini ada yang nggak nulis satuannya. Kan Miss Inca udah bilang, kalau kalian lupa menaruh satuannya, nilainya berkurang. Ini Miss kasih nilai 1. Padahal kalau benar itu nilainya 2. Makanya anak-anak harus belajar teliti ya. Dalam menjawab seperti ini jangan lupa satuannya. Oke ya, paham ya? Nah, jadi jumlah tinggi kedua botol itu adalah 40 cm. Nah, pinter. Udah ngerti? Oke ya. Oke, kita sekarang ke halaman 72. Miss ambil contoh dari sentimeter ke meter. Seperti apa? Ya. Kalau dia sudah sama-sama sentimeter, nah, misalkan ditanya berapa sentimeter tinggi benda tersebut, tinggal kita jumlahkan. Kalau dia sama-sama
sentimeter. Tapi kalau pertanyaannya diminta ke meter, ya, berarti yang dari sentimeter ini kita rubah ke meter. Nah, gitu anak-anakku semuanya, ya. Coba kita lihat soal nomor 2. Nomor 2, halaman 72. Perhatikan ya. Ada 2 pohon di depan rumah Budi. Ada 2 pohon. Pohon mangga. Nah, perhatikan sayang. Pohon mangga itu tingginya 400 cm. Kemudian pohon jambu. Pohon jambu tingginya 300 cm. Berapa meter? Nah, pertanyaannya ditanya di sini berapa meter? Pertanyaannya meter, nah. Nah, ini tadi nih yang mesti jelaskan nih, yang harus anak-anak perhatikan. Di sini diketahui sentimeter, tapi yang ditanya berapa meter. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Gampang, ya. Mari perhatikan sini. Kita jawab. Ya, 400 kita jumlahkan dulu nih, meter ditambah 300 meter berapa? Ayo, jadi gampang loh, jangan susah. 400 tambah 300 cm, maksudnya cm ya, sama dengan 700 cm. Tapi kan yang ditanya berapa meter, berarti yang 700 cm ini kita rubah menjadi meter. Berapa dia? Nah, 700 cm itu sama dengan berapa meter anak-anak? Paham ya? Kalian sudah bisa semua nih kalau misalnya lihat dari PR anak-anak. 700 cm berarti dia ini adalah 7 meter. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, seperti itu, ya. Berarti berapa meter tinggi kedua pohon itu? Tinggi kedua pohonnya, ya, yang ditanya satuannya meter, adalah 7 meter. Ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya di atas. Benar ya, anak-anak semua jawabannya? Oke, anak-anak paham ya cara menyelesaikannya ya? Dari sentimeter ke meter, atau sebaliknya dari meter ke sentimeter. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince ya. Kalau kalian masih bingung, jangan diam-diam saja ya. Tanya, Miss, ini saya belum paham, saya kurang paham. Nanti Miss akan menjelaskan kembali. Oke semuanya? Oke ya. Baiklah anak-anakku, Miss ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya ya untuk pagi hari ini ya. Nanti Miss akan kirim tugas, kalian kerjakan dengan baik, dengan jujur, dan dengan penuh tanggung jawab. Oke, Miss ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.